Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji Uni Kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Susi Hayati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25401102228. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK KBM Wisata di kelas 11 dengan materi meraih kesuksesan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pelajaran semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Happy semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran rutin di sekolah tercinta kita ini. Amin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, yaitu yang akan dipimpin oleh ketua murid kita. Dipersilakan. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Baca doa dimulai. Sebelum belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Semua, alhamdulillah ya. Pada hari ini semuanya hadir. Mudah-mudahan selalu diberikan semangat untuk ke sekolah mencari ilmu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, kita akan menyanyikan lagu wajib dulu, tanda cinta kita terhadap NKRI, tanah air Indonesia kita ya. Nah, mulai. Ayo maju, maju, Garuda Pancasila. Sebelum ke materi selanjutnya, Ibu akan menanyakan pembahasan minggu lalu yang Ibu berikan kepada kalian. Jujur. Tentang jujur. Perilaku hidup nyaman dengan perilaku jujur. Setelah ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang yang akan Ibu bahas hari ini, yaitu tentang meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, Ibu akan menyampaikan di sini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami makna fastabiqul khairat dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan pentingnya etos kerja dalam Islam. Yang ketiga, menunjukkan contoh nyata berlomba dalam kebaikan. Yang keempat, menerapkan nilai kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran Ibu hari. Ice breaking dulu ya, supaya tambah semangat, selalu menjadi murid yang happy, murid yang semangat, full senyum ya. Jadi kita menambahkan rasa semangat kita. Mulai ya? Ya. Tepuk rukun Islam. Katakan rukun Islam yang pertama. Ya. Jadi ketika kita belajar menuntut ilmu
dunia dan akhirat. Yakin kalian mempunyai tujuan hidup dan cita-cita hidup. Hebat anak-anak ibu. Anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Nah, sebelum ibu melanjutkan untuk pembahasan materi ibu hari ini, ibu akan bertanya dulu ya. Tadi, apakah kalian pernah melakukan suatu kebaikan? Pernah melakukan suatu kebaikan? Alhamdulillah, karena kebaikan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berikat-ikat. Ayo, siapa yang pernah melakukan kebaikan? Berikan contoh yang pernah melakukan kebaikan. Siapa di sini yang tahu? Rani, silakan. Bila dan berkumandang segera mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Itu salah satu contohnya. Ada lagi? Sudah. Salah satu contoh dari Rani. Bila mana azan berkumandang segera mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Lomba-lomba dalam kebaikan. Sholat hukumnya wajib bagi umat Islam. Wajib itu dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa besar. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, berperilaku dalam kebaikan. Itu salah satu contohnya. Kita tambahkan lagi salah satu contoh sedekah dan lain sebagainya termasuk kebaikan ya. Nah, terlebih dahulu ibu akan membacakan QS Al-Maidah ayat 48 dan QS At-Taubah ayat 105. Itu tentang berkompetisi dalam kebaikan. Kalau surat Al-Maidah 48 tentang kebaikan, kalau At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Ya. Kalian buka Al-Qur'annya masing-masing. Perhatikan apa yang ibu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainakum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Maka perwakilan dari tiap kelompok silakan mengambil LKPD ke depan, satu orang dari satu kelompok. Nah, di sini ibu memberikan tugas berkelompok ya. Dari satu kelompok harus ada yang bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Di kelompok satu ibu tunjuk Iin, di kelompok dua ibu tunjuk Eli, di kelompok tiga ibu menunjuk Putri, di kelompok
sebagai guru tutor sebayanya. Guru tutor sebaya di sini teman kalian mengajarkan kepada kalian ya untuk membaca Al-Qur'an ayat Al-Maidah ayat 48 dan Al-Baqarah ayat 105 tadi. Setelah nanti tutor sebaya kalian mengajarkannya, maka dari satu perkelompok tersebut harus ada perwakilan praktek membaca Al-Qur'an ke depan kepada ibu. Silakan mulai dari sekarang. Silakan dipandu oleh ketua kelompok masing-masing yang membaca Quran surat Al-Maidah. Sudah disiapkan kan tadi? Sudah semua? Sudah. Ya. Berarti dari perkelompok setelah tadi oleh guru tutor sebayanya diajari mengaji membaca Al-Quran dengan baik yang benar, silakan nanti perwakilan perkelompok maju ke depan satu perkelompok satu orang, ya. Maju ke depan, praktek membaca Al-Quran kepada ibu yang tadi yang dari 4 orang. Silakan dari kelompok pertama maju ke depan. Silakan diisi dulu pertanyaannya masing-masing dari yang sudah dikasih ya. Hasil dari tadi yang kalian analisis tentang ya Al-Maidah dan At-Taubah ayat 5, silakan materi-nya diisi masing-masing. Setelah diisi nanti kumpulkan. Ada yang kurang dipahami dalam pengisiannya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dibaca dengan baik. Silakan. Jika ada yang kurang dipahami dalam pengisian, silakan ditanyakan. Ada kendala kelompok 4? Tidak? Sudah? Ya. Silakan yang sudah dikumpulkan. Tugas kelompok yang kalian kerjakan tadi ya sangat luar biasa. Alhamdulillah ada peningkatan menjadi lebih baik.
Ibu akan memberikan tugas refleksi kepada kalian. Tugas ini adalah tadi yang pertama, sikap dan keterampilan sudah Ibu berikan dalam tugas berkelompok tadi ya. Yang ketiga, penilaian tentang pengetahuan. Ya, sekarang kerjakan. Ibu bagikan tugasnya ya. Dalam satu. Silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Kerjakan masing-masing tugasnya. Jika ada pertanyaan yang kurang dipahami, silakan tanyakan kepada Ibu, ya. Jika ketika pengisian soal ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan kepada Ibu. Hasilnya dikumpulkan masing-masing ke kelompok, kumpulkan ke Ibu. Silakan dikumpulkan. Dari pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi tentang meraih kesuksesan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja? Siapa yang dapat menyimpulkan? Salah satu dari kalian ada yang bisa? Ya, boleh Nawaro, silakan. Fastabiqul khairat adalah dorongan untuk bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, memanfaatkan waktu secara produktif, serta meningkatkan kualitas diri dan memberikan manfaat bagi sesama untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jawabannya sangat bagus sekali ya. Ya, tepuk tangan untuk Nawaro. Kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Kesimpulannya tadi sudah dorongan untuk kita tetap melakukan hal-hal kebaikan kerja. Maka kita tiada henti untuk melakukan hal-hal kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar di jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersemangat dalam melakukan kebaikan. Astaghfirul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan pembahasan minggu yang akan datang yang akan Ibu sampaikan tentang beriman kepada hari akhir. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu jelaskan tadi kalian bisa memahaminya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Silakan KM dipimpin untuk membaca doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, karena kita membaca doa mulai.